Baik, kita ke soal nomor 3, yang terakhir. Saya bacakan soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Angka-angka yang tertulis pada balok menunjukkan massa tiap balok dalam satuan kilogram. Balok 5 kilogram berada 2,5 meter dari titik tumpu. Maka, agar sistem setimbang, balok M harus bermassa titik-titik dan berada titik-titik dari titik tumpu. Oke, ini kita highlight, kata kuncinya adalah setimbang atau setimbangan dalam keadaan gerak gitu ya. Keadaan geraknya dalam keadaan setimbang. Begitu. Artinya apa? Ini tidak bergerak, ini percepatannya sama dengan nol. Ini juga eh, percepatannya sama dengan nol, begitu. Benda yang ini juga percepatannya sama dengan nol. Selain itu, eh, percepatan rotasinya juga harus sama dengan nol, alfa. Apa itu percepatan rotasi? Nggak akan kita bahas secara spesifik di sini ya. Tapi yang mau saya katakan adalah eh, tuas yang di bawah ini tidak akan mengalami perputaran baik ke arah sana ataupun ke arah sana. Jadi tidak ada gerak rotasi dan tidak ada gerak translasi. Jadi translasi itu kurang lebih gerak linear ke bawah ini tidak terjadi, tapi dia tetap diam di situ. Ini juga tidak akan berputar gitu, baik ke sana atau ke sana gitu ya. Tidak terjadi perputaran. Sehingga kita punya dua syarat supaya ini setimbang dalam fisika, setimbang dalam keadaan gerak ya ini ya. Kalau kesetimbangan termodinamika beda lagi. Eh, Syaratnya adalah sigma gaya harus sama dengan nol. Lalu yang kedua adalah sigma torsi itu sama dengan nol. Nah, apa itu torsi? Torsi ini adalah lengan gaya dikali gaya. Gaya itu sendiri, gaya yang bekerja. Gampangannya kalau kamu membuka pintu, lengan gaya adalah dari engsel pintunya sampai ke titik kamu memegang pintunya. Nah, kalau di sini lengan gayanya adalah dari tumpuan ke gayanya, yaitu misalnya gaya berat dari benda 5 kilogram gitu. Atau dari tumpuan ke benda M gitu. Jadi di sini ada gaya beratnya benda M, lalu di sini ada lengan gayanya sebesar berapa nanti akan kita cari gitu. Jadi syaratnya adalah ini. Kalau gitu kita lanjut mengerjakan. Baik, kita sudah punya syarat kesetimbangan, maka kita akan gunakan untuk menganalisis masalah yang ada. Yang pertama kita eh, atau saya sebenarnya saya senang memberikan nama ini sebagai benda A, yang 5 kilogram sebagai benda B, yang M yang belum diketahui kita sebut saja sebagai benda C, gitu ya. Sekarang kita lihat benda A. Benda A itu diam atau dia timbang gitu ya, tidak bergerak. Maka apa yang terjadi agar A diam? A diam. Maka resultan gaya pada A harus sama dengan nol. Apa saja gaya yang bekerja pada A? Kita bisa gambarkan. Benda A tentunya mengalami massa A dikali G atau percepatan gravitasi bumi, yaitu tidak lain adalah gaya beratnya sendiri ya. Lalu ke atas ada gaya tegangan tali. Maka bisa kita simpulkan T dikurang MA dikali G atau percepatan gravitasi sama dengan nol. T sama dengan MA dikali G. MA-nya adalah 2 dikali G. G ini berapa? Apakah 10 atau 9,81? Tidak perlu kita tulis ya, kita tulis sebagai G saja. Oke, sekarang kita sudah punya satu persamaan. Kita lihat benda B. Nah, benda B, dia berada pada sisi kanan tuas, seperti ini. Apa saja gaya yang bekerja pada benda B, gitu ya. Sehingga dia harus diam. Di sini ada gaya beratnya, yaitu MB dikali G. Ke atas ada juga tegangan tali, gitu ya. Dia mengalami gaya tegangan tali juga, T. Nah, apakah ada gaya yang lain? Kita lihat, kalau T tadi 2G nilainya ya. Sementara MB itu adalah 5G. Berarti 5G ke bawah, 2G ke atas. Berarti
tidak masuk akal gitu ya. Dia harusnya bergerak ke bawah sebesar 3G. Artinya ada gaya lain yang bekerja yang diakibatkan oleh bidang ini, yaitu adalah gaya normal ke arah atas. Nah, artinya agar eh, benda B ini diam, maka sigma FB sama dengan nol. Itu T ditambah N, ini ke atas semua ya, dikurang MB dikali G sama dengan nol. Maka gaya normal itu sama dengan MBG dikurang T. T jangan lupa adalah 2G nilainya ya, dari persamaan pada benda A. Ya, saya tulis dulu di sini B diam. Maka N sama dengan MB itu tadi 5 dikali G dikurang 2 dikali G. Berarti 3G. Seperti yang kita katakan ya, kalau ke bawah 5G ditarik ke atas sebesar 2G berarti sisa 3G. 3G ini arahnya kemana? Ke atas. Nah, ini 3G ini diakibatkan oleh apa? Tentu saja diakibatkan oleh benda C ya. Diakibatkan oleh benda C yang berada pada jarak tertentu dan masa tertentu di sana, di sebelah kiri. Gitu. Nah, gaya normal ini bisa kita artikan sebagai sekarang seakan-akan adalah eh, berat semu dari benda apa namanya? Benda B. Jadi benda B itu kalau kita gambarkan ulang di sini sekarang dia mengalami gaya kita sebut W aksen gitu ya, yaitu MB aksen dikali G, yaitu MB aksennya adalah dikali G-nya adalah 3G gitu. Jadi ini bukan berat sebenarnya, berat semu. Artinya apa? Ini adalah resultan gaya ya, yang bekerja pada benda 5 kilogram. Itu secara logika kalau kita lihat di gambarnya, ada tegangan tali sebesar 2G ke atas. Sementara ini adalah 5G, maka bisa kita bayangkan ya, ke arah bawah atau ada 3G. Nah, tapi 3G yang ke bawah ini 3G, ini adalah berat semu. Kita sebut saya berat semu istilahnya gitu. Oke, kalau kamu punya istilah yang lain untuk 3G itu silahkan. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat ada satu gaya lagi yang ini ya, supaya gaya ini tidak mengakibatkan pergerakan, maka syaratnya apa gitu. Jadi sekarang kita coba gambarkan tuasnya seperti ini. Jadi di sini ada tuas. Ini saya hapus dulu. Oke, saya batasi di sini. Di sini ada benda eh, B tadi. Sekarang kita sebut sebagai B aksen gitu ya. Setelah dia berkurang beratnya, sekarang berat semuanya yang ada. Di sini ada benda C. Di sini ada apa namanya itu? Tumpuan. Dari sini ke sini dikatakan 2,5 meter. Nah, kita ditanya ini ke sini berapa? Dan MC ini berapa gitu ya. Nah, kita sudah punya satu nilai gaya yaitu ke arah bawah sini. Yang tidak lain adalah 3G. Itu adalah gaya berat atau berat semu dari benda B sekarang. Atau sekarang kita sebut sebagai B aksen gitu. Nah, MC ini mengalami gaya berat juga ke bawah. Sebesar berapa? MC dikali G gitu. Nah, ada dua gaya ke bawah. Nah, secara logika kita mengatakan gaya ini harus sama besarnya gitu ya, supaya tidak terjadi perputaran ke salah satu arah, baik ke sini atau ke sana gitu. Tapi ini salah, bukan gayanya yang eh, satu-satu yang berpengaruh, tapi gaya dan dengannya. Atau kita sebut sebagai torsinya harus sama dengan nol. Torsi adalah gaya dikali eh, dengan beban. Dengan bebannya adalah untuk benda B aksen 2,5. Untuk benda C kita cari, kita sebut saja LC gitu ya. Ini yang 2,5 kita sebut LB. Maka, oh ya, ada catatan untuk arah torsi ini kalau dia berputar searah jarum jam itu disebut kadang-kadang negatif gitu ya. Kalau dia berlawanan arah jarum jam positif.
Dari mana itu sebenarnya dari definisi torsi ini. Torsi ini tadi kan sudah kita katakan, dia adalah vektor sebenarnya ya. R dikali silang dengan gaya. Torsi adalah misalnya vektor. Kalau kamu tidak paham, tidak terlalu masalah. Sekarang kita ikuti saja aturan yang sudah sering digunakan. Berarti gaya yang bekerja pada benda C itu dia berlawanan arah jarum jam ya. Dia dari sini ke sini. Maka dia bernilai positif. Ya, saya tulis sebagai FC dikali LC dikurang gaya berat aksen ya, gaya semu dari B. Saya tulis W aksen B dikali LB sama dengan 0. FC itu adalah MC dikali G dikali LC. Dikurang W aksen itu adalah 3G dikali LB. LB itu adalah 2,5 ya. 3G dikali 2,5 sama dengan 2,5 sama dengan 0. Nah, G dengan G bisa kita coret di sini karena ruas kanan 0. Maka bisa kita simpulkan MC dikali LC itu sama dengan 3 dikali 2,5 adalah 7,5. Nah, di sini sayangnya tidak ada jawaban yang pasti ya gitu. Artinya kita harus mencoba satu-satu kunci jawaban atau opsi jawabannya. Jadi di sini MC dikali LC adalah 7,5. Artinya MC-nya dan LC-nya bisa jadi kombinasi dari beberapa angka gitu. Nah, di kunci jawaban kita lihat saja satu persatu. Bagian A itu 5 kilogram dan 1 meter. 5 kali 1 itu tidak mungkin 7,5 ya. Itu adalah 5 berarti ini tidak mungkin. 7 dan 1 tidak mungkin. 5 dan 1,5. 5 kali 1 5. 5 kali setengah 2,5 berarti ini mungkin. 7 dan 2 14 tidak mungkin gitu ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Tuh. Oke, baik. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan kamu paham. Baik, kalau ada yang salah dari penjelasan saya, tolong dikomentari. Gitu, kalau kamu juga punya konsep yang lebih gampang diserap, mungkin bisa berbagi informasinya di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu kembali di pembahasan soal-soal atau di video berikutnya.